Salam sehat saudara-saudaraku. Mari kita dengarkan debat lintas agama dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan kita. Untuk itu, mari kita dengarkan baik-baik. Terima kasih. Setuju? Itu surah apa, Kak? Surat Al-Jathiyah atau surat yang ke-45, silakan dicek. Kalau ada Quran di situ. Aku boleh tanya nggak, Kak? Apa itu? Kakak beli Al-Qur'annya di mana? Kalau di sini namanya di sini itu Amazon. Tapi saya di sini itu tidak punya Quran bahasa Indonesia. Cuman ada Quran? Di sini kalau saya buka Quran sih Quran di aplikasi. Kalau bisa, kan Kakak memperdalam agama Islam kan? Tadi. Kalau bisa kakaknya beli Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Ya, ini terjemahan justru yang saya baca. Ya. Banyak Al-Qur'an di luar sana yang isinya tidak sama dengan apa yang sebenarnya. Oke, berkenankah Kak Vi untuk menjelaskan mana atau terjemahan mana yang benar? Silahkan dibuka. Saya nggak bisa pegang Al-Qur'an, Kak. Oke, kalau seperti itu nanti kita bisa bicarakan itu lebih lanjut. Makanya kita bicarakan apa yang sudah ada saja di sini ya. Ayat ini berbunyi, terjemahan silakan nanti dicek ya. Kalau terjemahan saya salah, silakan ini. Ini saya buka di tafsirweb.com. Ya, di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Silakan Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Mungkin saya tampilkan sebentar di sini, saya tampilkan sejenak ya. Nih ya, saya tampilkan biar kita tidak dibilang fitnah, sedikit sebentar, saya tampilkan sebentar saja. Nih ya. Kelihatan di sini? Di dalam artinya ini, nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul nggak? Terus? Nah, jadi berangkat dari sini ternyata ada juga orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul? Ya, terus? Nah, makanya tadi saya bilang, makanya saya balikkan lagi kamera saya sebentar. Saya balikkan lagi kamera saya. Nah, makanya tadi saya bilang, ternyata menurut Al-Quran, ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Ada orang yang mempertuhan yang selain daripada Allah. Ada orang bahkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ada orang yang mempertuhan para ulama. Nah makanya sebelum menjawab apakah orang Islam mempertuhan Muhammad, kita harus bicara dulu mempertuhan itu apa sih? Nah ternyata
mempertuhan adalah suatu perbuatan bagaimana diri kita menaklukkan diri kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Ketika kita melakukan keinginan-keinginan syaitan, melakukan kehendak-kehendak syaitan, menaklukkan diri kita kepada syaitan, maka menurut bahasa Al-Quran itu namanya mempertuhan syaitan. Setuju? Enggak. Tidak setuju. Baik, kalau gitu silakan. Kalau tidak setuju, berikan definisi mempertuhan hawa nafsu. Silakan. Diberikan kesempatan. Silakan. Apa itu mempertuhan hawa Sebenarnya ada nafsu? penjelasannya. Silakan. Cuman kalau saya jelaskan apa ya? Yang intinya itu ada penjelasannya. Nanti saya balik lagi. Baik. Ya. Tapi sebelum balik begini Kak Fi, ada pesan sama Kak Fi begini. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong, tolong jangan berkecil hati. Menurut hadis, akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Iya. Betul kan? Jadi ketika bahkan di dalam agama Islam, wanita itu kalau sendirian itu tidak bisa jadi saksi. Kesaksian 2 orang wanita itu setara dengan 1 laki-laki. Makanya disebutkan akal mereka tidak sempurna. Gimana? Ya, nanti saya balik lagi ya, Kak. Baik, saya tunggu. Soalnya kalau langsung ngomong itu terkadang saya belibet. Oke, baik, nggak masalah. Terima kasih Jadi sudah saya mampir harus, ke sini. Nulis dulu secara Baik. rinci, terus balik lagi. Baik, suatu saat nanti kalau kamu sudah ada, silakan ajukan permintaan lagi. Saya kasih VVIP untuk naik ke sini. Saya kasih langsung naik di antrian pertama. Oke? Terima kasih, Vi. Terima kasih. Selamat sore. Sorry. Ya, itulah ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak orang itu keburu-buru gitu loh. Keburu-buru. Saya tidak. Seperti mama kan saya sudah bilang itu umpama itu. Ada emak-emak ya kan. Bu, beli motor bu, ini bu ada murah. 1 juta aja, 1 juta. Namanya emak-emak kan. Nggak tahu kan emak-emak gimana kan. Begitulah kira-kira ya. Nah lalu tiba-tiba besok datang polisi. Tok, tok, tok. Bu, tok, tok. Buka pintu bu. Ada apa pak? Ada apa pak? Ada apa? Saya nggak tahu. Ada apa? Bu, Anda melakukan penadahan. Saya tidak menadah. Enggak, saya nggak menadah. Ditanya, Bu, apakah menadah itu? Menadah itu apa ya Pak? Nah jangan begitu. Jangan buru-buru bilang, kami tidak mempertuhan Muhammad. Ditanya mempertuhan apa? Kalian tidak tahu. Gitu loh. Jadi jangan begitu ya teman-teman ya. Jadi apalagi kita ini kalau bicara hal-hal yang akademis tuh sebelum kita menyimpulkan sesuatu kita bicara dulu definisinya. Begitu loh ya, seperti itu. Oke teman-teman, sudah jam berapa ini? Mungkin teman-teman juga sudah mau buka puasa. Jadi ini juga kajian saya ini menemani buka puasa kalian. Nah, jangan langsung mengatakan bahwa siarannya ini siaran negatif. Jangan langsung begitu. Gitu loh. Anda follow dulu saya. Mungkin hari ini Anda belum sempat ya karena mau buka puasa. Nanti follow terus nanti Anda datang bawa ilmu. Kita tunjukkan sebuah diskusi, kita tunjukkan sebuah tontonan yang sehat. Kemudian kita pertontonkan kepada orang supaya orang mengambil kesimpulan bahwa Islam itu begini, Kristen itu begini, gitu loh. Selama diskusi kita itu sehat, tidak menghujat, ya kan? Saya rasa itu akan baik seperti itu ya. Jangan kalau saya ngomongin agama Islam kalian bilang penista. Giliran kalian bahas agama Kristen namanya dakwah. Kita punya standar yang sama. Ya, kalian saja bilang lagu katakan tereret Tuhan itu satu tereret. Saya jawab katakan tereret
Saya juga satu. Jangan kau tuhankan manusia. Ya kan? Saya jawab juga. Jangan kau tuhankan Muhammad. Sama kan? Kalau kamu bisa bikin lagu jangan tuhankan Yesus, saya juga bisa bikin lagu jangan tuhankan Muhammad. Begitu ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, kita artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Begitu. Nggak boleh Anda cuma bilang sama saya, jangan tuhankan manusia. Saya juga boleh ngomong kepada Anda, jangan tuhankan manusia. Apalagi dia sudah meninggal di kuburan. Gitu teman-teman ya. Jadi besok ke teman-teman yang mau naik silahkan teman-teman naik ya. Silahkan teman-teman naik. Karena sudah waktunya mau buka puasa nih ya. Nah nanti kalian bisa, kita mudah-mudahan nanti habis tarawih kita akan kajian malam ya teman-teman ya, mudah-mudahan. Makanya jangan lupa follow saya. Kalau kalian tidak follow saya nanti kalian akan sulit mencari saya. Sudah. Ya begitu. Nah teman-teman mungkin kita ini dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekali lagi teman-teman ya, kita ada keinginan atau ada mimpi dan harapan untuk mendirikan rumah apologet. Sekali lagi teman-teman, khusus kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus teman-teman, mari kita support pendirian rumah apologet teman-teman yang akan kita dirikan di sini. Ini saya sendiri penggagasnya ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ada berkat berlebih bisa kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Ya, ditangkap layarnya, screenshot, tangkap layarnya ya teman-teman ya. Terima kasih, kita sudah mendengarkan debat hari ini. Semoga menjadi pengetahuan baru untuk memperkuat iman bagi sahabat kita yang muslim, semakin paham tentang Quran, dan jangan lupa sedikit bantuan untuk Bang Edis bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak usah. Sekian dan terima kasih.